Ini dia, kalau ada yang bilang pakai WO justru keluar duit lebih, itu salah. Awalnya Celtic ini cuma berempat. Ruginya itu hampir 1 M gitu. Gero-gero. Alhamdulillah. Jangan kau lakukan itu. Nah, salah satu yang paling membekas di hati sampai detik ini itu adalah ketika kita megang Jatim Satu Mantu. Beliau melihat ke arah kami dan Bu Khofifah mengangkat tangannya sambil tersenyum dan nunjuk kita. We did it. Isok gak isok, kudu isok. Kalau perlu belakangnya ditambahi C. Apa? Gue udah ngira Surabaya udah banget. Surabaya banget ya dia. Kamu harus Surabaya banget. Iya, bener-bener. Hai, selamat datang di Pots. Kali ini seneng banget karena saya kedatangan 2 orang tamu, Adit dan Widya. Padahal kebalik ya. Masih ada lah ya sisa-sisa penyiar. Masih lumayan. Saya seneng banget lo diundang ke sini. Alhamdulillah. Jadi makasih, kita Mbak akan Feni. ngobrol sama penyiar senior. Salah ya. Sudah lama gak siaran. Feni Laksono Dari Celtics. Kita hadirkan di Pots kali ini untuk ngobrol-ngobrol soal penyiar. Bukan. Enggak. Lupa saya Sudah kalau penyiar. Iya, tapi gini loh, biasanya kalau penyiar itu kan kalau di belakang kamera tuh ngomongnya banyak banget dan udah kebukti memang. Kita ngetes di depan kamera. Masih ngomongnya masih banyak nggak dia? Siap. Sebenarnya kalau saya ini boleh dibilang lebih senang disebut sebagai anak radio ketimbang anak event. Kenapa? Anak radio itu theater of mind-nya juara. Nah, cara saya jualan untuk ketika saya presentasi ke klien itu saya pakai theater of mind. Jadi saya mengajak klien saya untuk membayangkan, untuk imagine. Sama kan kalau penyiar tuh kalau siaran kan di radio kayak saat ini aku sedang berada di sebuah ruangan studio yang sangat dingin. Di sebelah kiri ada tumpukan iklan, di sebelah kanan kayak gitu. Nah, kurang lebih sama ketika saya presentasi juga saya theater of mind. Oh, nanti gedungnya saya bikin warnanya jadi pink apa gitu. Iya, masih ada lah bahkan. Katanya kan kalau penyiar radio nggak ada pensiun. Meskipun udah nggak siaran, tapi skillnya tuh nggak pensiun. Enggak bakalan. Masih kerasa banget ya. Kerasa banget siaran nih. Mau nyebrang ke IO juga. WO, IO. Ayo. Aduh. Oke, Mbak Feni ini ya dulu berkarir memang di awal di dunia broadcast jadi penyiar dari tahun 90 berapa tadi? 94 ya? 94. Dibuka dong kartunya, mohon maaf ya. Tadi perjanjiannya apa sih nggak dibuka ya? Nggak apa-apa. Sampai dengan 2001. Jadi memang dihitung sendiri lah ya umur saya berapa ya tolong ya. Iya. Terus kok bisa Mbak tadi dari radio akhirnya jadi Event. Aku ceritain. Waktu itu tahun 94 saya lulus sekolah SMA. Kuliahnya 2, 1 di WM, 1 di UNER. Lalu kemudian saya pengen kerja juga. Akhirnya saya siaran di sebuah radio anak muda di Surabaya. Terus kemudian dari situ saya sambil nge-MC. Nah, ternyata nge-MC saya ini dilirik sama sebuah event organizer besar di Surabaya yang akhirnya saya di-hire untuk menjadi bagian dari mereka. Kemudian saya kok kayaknya lebih tertantang untuk berada di belakang layar ya gitu Wit awalnya. Akhirnya saya lebih memilih untuk mengurusi event gitu. Maksudnya nyiapin, bikin konsep, memilih vendor-vendor, stylist kayak gitulah. creator gitu ya intinya. Yes. Dari performer pindah jadi creator. Iya, betul. Jadi sekarang kalau saya disuruh perform tuh agak kurang pede gitu deh. Mana sih? Bisa buka acara. Tapi kita yang lewat kayaknya. Abis kita. Habis kita ya. Oke. Tapi nggak ada gagap-gagapnya waktu itu langsung masuk ke ya tadi ya. Jadi bikin acara atau WO gitu atau IO gitu nggak ada gagap-gagapnya? Nggak ada gagapnya sama sekali sampai akhirnya tahun 2005 saya bosen banget sama event. Saya ceritanya dinikahin oleh seorang pria. Lalu kemudian saya sok-sokan pengen jadi ibu rumah tangga guys. Lalu kemudian saya memutuskan untuk lepas dari dunia event dan saya beralih menjadi peternak ayam.
Berarti bukan ibu rumah tangga tetap ya? Nggak boleh ketawa. Aku udah mengalihkan. Nah, pada saat itu saya berada di my lowest point karena ada satu kejadian saya main trading, ternyata scamnya seperti yang sekarang ini sedang musim, guys. Jangan kau lakukan itu. Jangan percaya janji-janji Saya kena tapi palsu. masih ratus ribu saya. Ntar nggak ada yang iklan, jangan dong. Nggak, maksudnya yang resmi-resmi aja lah. Boleh main tapi yang resmi-resmi aja. Nah, lalu terus kemudian drop banget, tabungan saya habis. Dan saat itu lagi ada isu flu burung, Dit. Jadi ayam saya cuma dihargain seekor 4.000. Habislah saya tutup. Nangis di pojokan. Itu rugi sampai berapa tuh? Ruginya itu hampir 1 M gitu deh. Terus waktu zaman segitu itu duit yang banyak banget. Iya. Masih tahun 2000-an kan? Masih ya, tahun 2005 ya, 2000-an 2004 2005 lah. Lalu kemudian ada seorang teman yang ngontak bilang, om saya mau bikin wedding gitu, kamu mau nggak nge-MC? Saya bilang saya udah nggak nge-MC gitu. Yaudah deh Fen, ayo kamu IO-in. Saya nggak punya kru, saya bilang gitu. Saya waktu itu akhirnya disupport sama 2 teman saya yang lain, suami saya juga, kita berempat. Awalnya Celtic ini cuma berempat. Dan sekarang kita sudah sekitar 72 orang. Mantap. Dari kecil, dari 4 ya? Dari 4 di tahun 2006 Kita ya. pertama kali event 2006. Klien pertamanya siapa tuh? Ada dari Solo, orang Solo. Beliau adalah seorang punya pabrik batik yang cukup ternama di Solo. Terus kemudian saya waktu itu jujur aja tabungannya saya tinggal 12 juta untuk bisa hidup di masa depan. Sambil nangis boleh nggak sih? boleh banget. Nanti Tisu. kita Anduk kasih mana, Dapson tersanjungnya, jangan lupa. Waktu itu saya harus presentasi ke Solo, saya nggak punya laptop, Besti. Akhirnya saya beli laptop dulu, harganya sekitar 6 juta. Tabungan berkurang. Terus saya langsung ke sana, saya bikin presentasi, cuman pakai PowerPoint doang. Saya punya ide yang menurut beliau sangat menarik. Karena besannya adalah bisnisnya itu alat berat, ada forklift dan lain sebagainya. Saya punya ide bikin cake wedding yang giant, yang tingginya 7 meter. Karena gedungnya tuh tingginya hampir 11 meter waktu itu yang dipakai di Diamond Hall di Solo, itu gede banget. Ya udah, akhirnya pengantinnya naik forklift untuk bisa menggoreskan kue tart itu. Forkliftnya juga pakai dikasih dress code juga, bunga, jadinya lebih cantik kayak gitu-gitu. Dan akhirnya mereka senang, langsung deal. Waktu itu saya ditanya, oke Fen, deal, bikinin kontrak. Apa namanya WO-mu? Mate gak ono jenenge. Terus saya gini, apakah Fanny and Friends? Kok kayak band-bandan? Band-bandan. Gimana ya, kayak kurang profesional. Akhirnya saya bilang sama si omnya, om saya balik Surabaya dulu deh gitu sama si bapaknya. Saya pikirin dulu masak-masak. Sok-sokan profesional. Pulang, kita berempat pusing, opo ini namanya? 4 sekawan akhirnya. 4 sekawan. Enggak. Terus akhirnya karena bertiga waktu itu ya, satu suami saya namanya Sony, terus ada sahabat saya David dan Dion, mereka bertiga ini suka banget sama basket. Lalu kemudian mereka melihat bahwa Boston Celtic underdog waktu itu. Terus kemudian waktu itu juga kayaknya warnanya juga cocok, terus saya nanya, aku ki arek Surabaya gitu. Apa hubungannya Celtic sama Surabaya? Saya lihat dia punya daun semanggi, shamrock. Shamrock itu adalah daun semanggi. Terus saya bilang, wah ini cocok gitu. Kalau saya bikin semanggi kreatif kok kurang mantep ya? Oke, Celtic kreatif. Itu pikiran dari mana? Semanggi kreatif. Waktu itu saya sempat kepikiran. Akhirnya jadilah Celtic kreatif. Alhamdulillah dari 2006 itu saya main international wedding awalnya sampai akhirnya tergiring 2008, 2009 hingga sekarang kita 70% di traditional wedding dengan klien-klien yang serem dalam tanda kutip. Serem. Katanya tadi sempat pas ngobrol-ngobrol sebelum ini ya, serem itu
siap salah. Siap salah Bu, siap salah jenderal. Salah satunya siapa nih, Mbak Fen, yang membekas banget? Semua mungkin. Semuanya pasti punya cerita sendiri-sendiri karena bagi kami setiap pernikahan itu selalu mempunyai cerita berbeda-beda. Dan di setiap pernikahan kita mengolahnya harus ada 3 unsur yang kelihatan. 1, harunya dapat. 2, sakralnya dapat. 3, celebration atau perayaannya juga kelihatan tanpa harus berlebihan gitu. Nah, salah satu yang paling membekas di hati sampai detik ini itu adalah ketika kita megang Jatim 1 mantu, Ibu Khofifah waktu itu. Iya. Serem Jumlah tamunya juga yang bikin serem. Di total 15.000 dibagi dalam 2 sesi. Akhirnya ada yang mengalahkan dia, Mbak. Dia 1.000 undangan, Mbak, waktu itu. Aduh. Saya bukan serem ya. Saya nggak. Wait, kamu 1.000 undangan. Apa kabar tangan? Iya. Salaman terus dan nggak kenal. Kita mau siapa? Bapakmu balik. Udah. Orang lewat ini kayaknya. Orang numpang makan ya. Bener. Nah itu sangat seru banget karena itu persiapannya sungguh sangat menguras tenaga, waktu, emosi, dan betapa bangganya saya waktu itu presentasi di depan ibu di rumahnya beliau. Saya tungguin sampai beliau datang, beliau mau meluangkan waktu mendengarkan saya bercerita secara runtut apa-apa saja yang nanti harus beliau lakukan. And she is a great woman menurut saya gitu ya. She is, wah pokoknya keren banget lah gitu. Sangat, selama saya bekerja di rumahnya berhari-hari sampai nggak tidur ya. Karena kan acaranya di rumah juga. Dan juga di hall di Grand City waktu itu yang 15.000 orang. Itu sampai kita nggak tidur, pokoknya setiap malam paling tidur 1,5 jam, 2 jam ya. Selama hampir 10 hari lah untuk persiapan. Dan begitu di akhir acara, Bapak Jokowi sudah pulang sebagai tamu waktu itu. Beliau melihat ke arah kami dan Bu Khofifah mengangkat tangannya sambil tersenyum dan nunjuk kita. We did it. Perasaannya langsung lega. Saya langsung bersujud, nangis, dikelilingin sama tim saya semua, diciumin semua orang, dipeluk semua orang. Dan waktu itu sangat-sangat luar biasa perasaan saya. Dan saya sangat merindukan momen-momen seperti itu, di mana dengan jumlah tamu yang banyak, kita bisa melakukan semua ide gitulah tanpa batas gitu. Habis ditransfer nangis lagi? Nangis bahagia Mas. Nangis bahagia. Gero-gero. Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya. Padahal dulu ya memulainya dengan 4 orang ya. Nggak mulai 4 orang. Waktu itu kliennya dari Solo. Dealnya sampai berapa gitu? Waktu tabungan jelas nambah dong ya dari 6 juta kan tuh. Alhamdulillah. Tahun 2006 saya berhasil jual WO-nya doang itu sekitar 25 jutaan. 2006. Iya, wow, ya, gede jadi itu. bisa dihitung sekarang tahun berapa dan harganya sudah berapa gitu. Ikut inflasi juga. Enggak, tapi kalau di Celtic ini kita kalau ngomongin tentang price list lah katakanlah gitu ya. Kita sangat-sangat ini kok fleksibel. Jadi ada 3 sebenarnya. Ada 3 grade gitu. Yang pertama itu kita bilang adalah yang intimate. Intimate ini untuk tamu-tamu di bawah 200 karena kita memang menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini, gitu. Yang kedua intermediate itu yang di tengah-tengah, gitu. Nah kalau yang intimate itu tidak ada saya, biasanya hanya project manager yang turun. Kalau yang kedua intermediate itu ada saya atau ada Pak Sony, gitu. Kalau yang ketiga ini yang biasanya untuk serem-serem, kita bilangnya adalah yang langsung Adit aku ngomong serem, siap salah, mukanya ikut serem. Ini yang priority ini, tak ceritain yang priority ini seru. Priority ini kita tidak boleh menerima job lain pada hari itu dan seminggu sebelumnya. Ini dikhususkan untuk beliau-beliau yang kita harus siap setiap saat ketika dipanggil. Ini kita punya jargon untuk yang priority. Jargon kita adalah IGIKI. Tahu nggak apa, Win? Apa tuh? IGIKI, bukan Ikigai ya? Bukan ya. Isok gak isok kudu isok. Kalau perlu belakangnya ditambahi C. Apa? Gua udah ngira Surabaya banget. Udah Surabaya banget ya dia. Kamu harus Surabaya banget. Iya, bener-bener. Kamu udah bagus, Din.
Pertahankan. Bukan. Oke, itu ya, itu 3 itu. Yes, 3 itu aja. Jadi sebenarnya semua orang bisa pakai Celtic. Iya. Kalau selama ini ada yang bilang Karena nerima yang serem, orang lihat jadi Orang agak serem lihat gitu. Gimana tuh Mbak? Celtic mahal, oh tidak gitu. Itu salah banget. Tapi worth it gitu karena kamu boleh pilih gitu mau service yang mana gitu. I think itu merupakan sebuah solusi ya buat kamu semua yang mau menikah. Ya. Atau menikah lagi. Iya. Jangan dong. Atau menikah lagi. Istri saya Anniversary. non- Oh iya, Oh, anniversary. Anniversary Maaf. maksudnya. Bisa kan ya Mbak ya? Maaf. Bisa dong, bisa. Tuh, Bisa banget. anniversary. Bisa Iya, banget. boleh. Ada. Aku tuh nikah nggak pakai WO sama sekali, Mbak. Dan aku ngurusin sendiri sama istri. Ya karena berbenturan biaya bla 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 semacamnya lah. Ya udahlah kita sendiri aja. Jadi bener-bener ngurus sendiri. Ini nikahnya di bawah, nyiapin semua kostum ini terus nyiapin konsep bla 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 Wow. semacamnya. Tapi endorse-nya banyak Mbak. Iya, tapi di endorse sama teman-teman ya. Family Sushi makasih, Dimsum Manan makasih. Nah itu. Influencer. Iya, influencer. Terus akhirnya ya alhamdulillah ya lancar. Meskipun waktu di pas 15 menit sebelum akad celana putihku hilang. Sumpah, Dit. Itu pas abis foto. Terus kamu pakai sarung? Enggak. Jadi digojekin Mbak dari rungkut ke sini dalam waktu Celana 15. pengganti? Celana pengganti. Ah. Celananya nyampe, celananya ketemu yang di sini. Ternyata di mana? Ternyata keselip di bagian belakang itu loh, kan habis foto-foto kan. Ya udah, aku ambil, udah, gue jadi kawin. Mertua saya bilang, kenapa Dit? Enggak apa-apa Pak, tenang aja. Tahun berapa itu? 2015. Wow. Kalau Widya kapan menikahnya? Aku 2011. Nggak ada yang spesial sih, ya karena udah disiapin. Tapi aku tipes. Pakai WO tapi? Aku Ya tipes. ampun. Nggak, saudara-saudaraku Oh, yang saudara-saudara. begitu banyaknya. Tapi aku tipes. Jadi pas di di nikahan Pelaminan? itu udah pelaminan, Pucet dong. kan pakai lipstick, tetep smile. Tapi ini panas sebenarnya. Tambah tipes Pak 1000. Makin ngedrop akhirnya. Itu tipes. Wah. Tipes. Tapi penting nggak sih Mbak sebenarnya WO tuh? Oh, penting banget. Kalau kamu pakai WO, itu yang namanya celana itu Nggak akan hilang. Tapi cerita kan celana itu nggak akan Tapi terjadi. ada yang mikir gini, aduh nggak usah WO deh mahal, Iya. ntar Ah, biayanya iya, kan iya. bisa dihemat, gimana tuh Mbak? Nah, Gimana tuh? ini dia. Kalau ada yang bilang pakai WO justru keluar duit lebih, itu salah. Memakai WO kalau memang dia benar-benar sebuah wedding organizer yang bisa memberikan solusi dan dia adalah seorang konsultan yang baik, maka justru akan semakin menghemat. Saya ada satu cerita, ada satu kisah nih. Anaknya pengen pakai WO, bapaknya nggak mau karena merasa bahwa keluar duit lebih banyak. Iya. Kadang Saya kan bilang- kayak aku ya, saudara bisa bantu gitu loh biasanya. Nah, kalau dulu emang mungkin saudara bisa bantu, panitia dari kantor, tapi mereka kan bukan profesional yang dibayar untuk itu. Iya. Kalau ada salah-salahnya, kita sungkan mau negor kan, gitu. Nah, waktu itu saya ada cerita, orang tuanya ini kayak, ngapain sih pakai WO gitu, buang-buang duit. Akhirnya saya minta untuk bisa ketemu. Saya ketemu sama beliau, saya menceritakan gimana cara kerja kita. Terus kemudian beliau akhirnya mungkin terkesima dengan lambe-lambe saya. Dengan theater of mind. Terus saya bilang, Pak, mohon izin boleh nggak sih saya bantu untuk mengolah budgetnya gitu. Terus saya kayak dites. Kayak dites iku lho, apa jenenge wit skripsi. Sertifikasi WO. Sertifikasi WO. Terus saya bilang, oke, boleh saya lihat mungkin proposal dari catering gitu. Saya lihat, Bapak tamunya berapa? Tamunya 2.000. Tak hitung, iki cateringnya kok ngitungnya sampai bisa buat makan 3.000 orang. Nah, saya rasa wajar ketika catering atau siapapun vendor menawarkan itu adalah karena ya namanya orang jualan pengen sebanyak-banyaknya kan. Terus saya bilang, Bapak permisi, kalau menurut saya dari teori saya karena saya yang di lapangan, orang biasanya akan makan segini kali segini. Langsung orangnya melongo. Hah? Oh iya? Wih, bener juga ya, dia bilang gitu. Akhirnya, ternyata dia merasa bahwa dia bisa lebih menghemat. Karena semuanya ditata dengan rapi, mulai dari perencanaan. Jadi kita itu dibagi kerjaannya tuh 3. Perencanaan,
persiapan pelaksanaan. Nah, perencanaan itu termasuk mulai budgeting, milih-milih vendor, milih-milih venue, kayak gitu-gitu tuh sebaiknya memang yang di deal pertama kali harusnya adalah seorang wedding organizer. Makanya kalau di Celtic ini kalau ada yang dibilang teman-teman tuh sebenarnya saya bilang semua wedding organizer itu baik ya, bagus ya. Hanya cara kerjanya saja yang berbeda gitu. Mungkin ada yang bilang, oh kita WO hari H. Saya mah nggak bisa WO hari H. Saya harus mulai dari awal gitu. Paling enggak ya kasih izin kita 3 kali pertemuan lah untuk bisa memfikskan semuanya. Nggak bisa sekedar datang di hari H, itu mah bullshit, nggak bisa gitu. Tapi dulu aku pakai rumus gitu loh, Mbak. Misalkan undangan 1000 gitu ya. Kita harus double up untuk catering, yang makanan utama, ntar kita tambah lagi makanan-makanan. Sebenarnya it doesn't have to be double up semuanya gitu. Tergantung nanti jenis menunya juga gitu. Nanti panjang 2 hari gitu. Oh iya. Ya. Itu intinya ada caranya gitu ya kalau di WO. Ada caranya, semua lah. Mulai dari juga di masalah dekorasi gitu. Sebenarnya kalau ngomongin pengeluaran yang paling besar, nomor 1 itu otomatis adalah di makanan, dekorasi gitu ya. Terus venue tergantung kan tempatnya mau di mana, mau di hotel, mau di gedung, atau mau di endorse. Kena lagi. Itu endorse juga yang di bawah. Iya kan punya kantor. Gedungnya punya kantor. Iya. Nanti kayak edit ya. Iya, jadi murah ya. Maksudnya terbilang ya lebih hemat karena ada konsultasi tadi orang yang di lapangan. Betul. Jauh lebih hemat secara Sampai kalau budget. waktu itu kasusnya sampai berapa persen tuh, Mbak? Akhirnya berkurang tuh. Wah, itu gila loh. Itu gila, dia bisa hemat sampai hampir 50 jutaan untuk catering doang. Untuk makanan doang. Aku langsung hitung dulu aku. Untuk makanan doang. Iya, catering itu kan Karena kan yang paling itu besar paling itu mahal ya, paling ya. besar lah ya pengeluarannya. Paling besar karena emang ya menunya premium kayak gitu-gitulah. Tempatnya juga di tempat yang bagus. Gitulah yang berbintang-bintang 5 kayak gitulah ceritanya. Mbak, dari banyak yang udah dikerjain ya, wedding. Ini yang jadi pertanyaan juga gini, kenapa sih orang nikah itu sampai bela-belain gitu ya istilahnya? Gede-gedean tuh. Sampai segitunya. Ada yang dream wedding. Ada yang door prize-nya motor. Iya. Oh, jangan salah rumah ada. Rumah. Oh iya, Iya. Rumah. Kita pernah juga door prize-nya itu cruise kapal. Oh iya, kapal Serius, pesiar. keliling kapal pesiar selama 7 hari. Wow. Untuk sepasang gitu-gitu, seru-seru, bintang tamu juga seru-seru gitu. Itu apa? Iya sih. Prestis keluarga kah? Atau gimana tuh? Biasanya ngelihatnya. Kita berat. sebagai orang Indonesia, orang Jawa pada khususnya mungkin ya, peristiwa penting dalam hidup manusia itu ada 3, lahir, nikah, mati, ya kan? Dan alhamdulillah Celtic ini sudah mengalami dan menjalankan 3, ini semua bisa dijadiin event loh. Iya. Ini semua bisa dijadiin event gitu, jangan salah gitu. Kalau kita ngomongin tentang kelahiran, kita pernah nemenin klien mulai dari 4 bulanan, 7 bulanan sampai dia lahiran di rumah sakit, itu direkord, kita bikinin konsep semuanya gitu. Terus kemudian kalau sebelum kita masuk ke nikah ya, terus kematian pun kita pernah handle event beliau ini kebetulan langganan emang. Yeah. Jadi ada satu keluarga mulai dari anak pertama, kedua, ketiga menikahnya pakai Celtic. Kedukaan. Ada yang meninggal keluarganya. Benar-benar telepon saya. Fred, ini adik saya meninggal, bapaknya yang nelpon. Tolong dong kamu urusin semua. Hah? Bingung juga waktu itu. Belum pernah sama sekali ya? Apanya yang diurusin gitu ya. Ternyata memang ketika kita berduka, itu kita nggak bisa mikir apa-apa, memang membutuhkan bantuan kan. Ya udah mulai dari apa sih istilahnya ya, tahlilannya, mulai makanannya, berkatannya, terus buku, itu semua Yasin, apa semua kita yang siapin. Nah kalau kita ngomongin nikah, tuh, nikah harapannya sekali seumur hidup. Betul ya, Dit? Betul, jangan kencang-kencang. Betul. Dia terus ya. Kena terus. 100% betul. 100% betul. Ditonton loh kamu, Dit. Nah, kalau kita bilang itu memang ada beberapa yang karena satu, ya it's a once in a lifetime harapannya, sehingga menginginkan yang terbaik gitu. Yang kedua ada juga karena prestis. Itu prestis.
Yang ketiga ada juga karena banyak orang-orang yang sayang, banyak yang memberikan hadiah-hadiah dalam bentuk, bahkan bentuk-bentuk hadiah tuh macam-macam loh. Ada yang ngasih hadiah itu artis, ada yang ngasih hadiah dekor, ada itu macam-macam. Jadi kalau menurut saya lebih ke saya pribadi orangnya lebih suka ke pernikahan-pernikahan yang bersifat tidak terlalu mengada-ngada gitu. Jadi memang harus itu adalah pribadinya, entah pengantin atau keluarga itu dikenal sebagai siapa sih dia ini gitu. Karakternya keluar lah ya. Pernah pada waktu itu saya main ke rumah klien. Saya lihat ini kok banyak kain batik ya di sini. Itu batiknya bagus-bagus nih, nggak main-main. Saya tanya, Bu, siapa Bu yang suka batik? Oh, Bapak gitu. Ketemu saya sama bapaknya. Pak, nih batiknya bagus-bagus ya. Iya, saya koleksi gitu. Oh, kolektor. Pak, izin Pak, boleh nggak? Nanti saya pinjem beberapa aja. Nanti saya pasang di foyer, di pre-functionnya ballroom. Lalu nanti saya undang pembatik gitu. Supaya di situ nanti orang-orang akan tahu bahwa oh ini pestanya Bapak banget nih gitu. Memang ini acaranya Bapak karena ciri khasnya kan orang-orang tahu dia adalah kolektor batik gitu. Dia seneng banget. Jadi saya paling seneng kalau bikin acara tamu itu bisa merasakan five senses-nya dia. Kan gini nih, kalau misalnya kita ke pembatik datang kita, itu kecium baunya malam, apa sih? Lilinnya. Iya, lilin. Itu sudah hidungnya sudah kita manjakan hidungnya. Wow, ini batik banget gitu. Kedua, matanya, dia ngelihat batik-batik yang indah, dekornya juga sangat mendukung. Ngelihat pengantinnya cantik, itu saya pikirin semua tuh. Makeup artis kamu siapa, bajunya kayak gimana, matching nggak sama dekornya, itu harus dipikirin semua. Ketiga, lidahnya, bahkan makanan, biasanya saya pasti akan memberikan masukan ke klien. Misalnya nih, oh ini siang-siang gitu. Udah deh kasih yang seger-seger gitu. Oh ini malam-malam gitu. Makanannya agak yang lebih bolehlah pasta-pastaan atau apa misalnya kayak gitu. Itu juga penting gitu. Lalu kemudian yang bisa dirasakan dipegang bunganya. Yang deket-deket pakai fresh flower dong. Jangan bunga-bunga yang plastik gitu. Nggak bagus kayak gitu-gitu. Terus kemudian apalagi ini telinganya. Untuk pendengarannya di Celtic ini kita tidak boleh dead air. Jadi harus ada terus. Nggak boleh dead air. Musik harus jalan terus, makanya itu kenapa di Celtic ini kita punya music director, nggak kalah sama radio. Kita ada music director yang memikirkan mulai dari tamu datang itu lagunya kayak apa, penerangan ruangannya seberapa. Itu nggak boleh terlalu terang, jadi kayak orang biar nyaman gitu. Kedua, bandnya bakal nyanyi lagu apa aja sudah kita tata. Closingnya pun nanti tamu pulang lagunya apa kita juga pikirin supaya orang pulang itu happy. Jadi kita tuh kepengen tamu datang nggak cuma sekedar datang, salaman, makan, pulang, enggak. Tapi mereka benar-benar ada sesuatu yang berkesan. Dan setiap acara harus bisa memberikan inspirasi bagi semua yang datang. Dan ngomong-ngomong soal Celtic yang sudah berdiri sekian lama, kemarin pas kita di usia ke-15 tahun, kita bikin nikah gratis. Nikah gratis? Yes. Jadi nikah gratis ini memang kita persembahkan untuk pasangan yang benar-benar membutuhkan. Mereka punya dream wedding, pengen menikah tapi nggak ada biaya. Gitu. Jadi akhirnya kemarin kita bikin nikah gratis itu gitu, dan alhamdulillah udah ada pemenangnya, udah kita adakan itu kemarin terlaksana di awal Desember kali. Itu sayembara gitu? Sayembara. Kenapa sih dibikin sayembara gitu? Supaya kita bisa memfilter. Memfilternya tuh waktu itu sayembaranya dengan mengirimkan video gitu, dan video itu saya bisa lihat apakah memang dia benar-benar membutuhkan apa enggak. Semakin videonya kualitasnya semakin bagus, nih anak nih gadgetnya bagus nih, ngapain nggak mau ikut nikah gratis? Siapa tahu pinjem ya Mbak, pinjem. Dan juga dari isi ceritanya, gitu kan bisa kelihatan semua dari isi ceritanya. Dan akhirnya kita nemu. Terpilih ya satu orang pemenang sepasang waktu itu. Mereka ini lucu ketemunya,
Yang cewek waktu itu dia bekerja sebagai penjaga loket parkir. Di Malang, di Matos. Orang Malang. Yes. Yang cowok ini lagi sebar-sebar brosur. Kerjaannya freelance waktu itu. Sebar-sebar brosur. Ngelirik dong penjaga loket. Ting, no. Itu nyari kayaknya, bukan sengaja. Bukan nggak sengaja. Nyebar brosur ya? Bukan sengaja nyari. Coba nanti aku konfirmasi ke dia ya. Terus kemudian akhirnya mereka jadian, terus perjalanan kisahnya sangat ya up and down. Lalu ketika mau menikah dia harus menjual-jual barang, akhirnya mengikuti sayembaranya nikah gratis dari Celtic dan mereka menang dan mendapatkan total hadiahnya hampir sekitar 1 M-an. Hampir sekitar 1 M. Free semua? Free semua. Vendor-vendornya vendor premium semua. Wow. Gitu. Wow. Dan itu ada satu peristiwa yang sangat seru. Gimana? Seru. Karena saya waktu itu mikir. Pas kawin ya? Bukan? Oh enggak? Enggak, pas persiapan. Persiapan? Pas kawin sih. Aduh ini mikirnya kawin mulu ya? Iya memang, kan tadi dia denger kayak gitu, harus dipikirin, dia langsung ngerencanain kayaknya. Sepertinya boleh juga deh gitu. Nah, waktu itu saya mikir adalah budget yang paling besar yang belum dapat itu adalah venue atau tempat acara. Bayangin aja, kalau kita sewa gedung paling murah berapa sih? 25, 35, 50 ke atas. Ngajuin saya budget ke kantor, dimarahin saya. Gile katanya, nggak bisa. Oh ya saya panggilannya Mami, kalau di kantor dan di orang-orang manggilnya saya Mami. Mami, gila lu gitu. Masa budget segini nggak ada gitu, udah acara ulang tahunnya sendiri berapa. Kita juga bagi-bagi banyak kok hadiah-hadiah ke orang-orang. Masih pandemi lagi. Masih pandemi lagi. Desember kan? Mate gitu kan gimana. Waktu itu saya cuma berdoa, terus tiba-tiba inilah kalau saya boleh ini sambil bercerita ya. Ketika kita punya niat baik, kita punya tekad bulat dan kita tulus, pasti ditolong sama yang di atas. Ini saya benar-benar ini saya ceritanya. Kemudian ada sebuah venue mengundang saya untuk buka puasa bersama. Saya masih ingat betul. Saya datang, di situ dia itu ada ngasih hadiah. Hadiahnya karena dia ada grup dengan hotel-hotel kan lumayan gede nih venue-nya. Terus kemudian teman-teman saya dapat tuh semeja, ada yang dapat nginep gratis, dapat liburan gratis. Saya nggak pernah dapat gitu-gituan. Jalan sehat aja Dit, ya Allah. Aku udah Anduk aja nggak dapat ya? Nggak dapet. Udah jalan 10 kilo nggak dapet. Udah ngarepin setrika. Nggak dapet. Tiba-tiba nomor telepon saya dipanggil. 0811 sekian-sekian atas nama Feni Laksono. Saya batinku asik, dapat nginep gratis lumayan. Kamu tahu begitu aku maju apa yang aku dapatkan? Pemakaian venue gratis senilai 35 juta. Gila. Semesta menjawab. Sampai sekarang saya masih merinding. Jadi memang kenapa kok saya masih tetap stay? Ini saya sudah 27 tahun di dunia event. Katanya bosen ya. Ternak Katanya ayam. bosen. Nggak ternak lele ya. Ternak ayam cuma 4 bulan. Oh gitu. Saya bohong. Terus apa namanya, biar CV-ku ketok akeh ngono. Terus nah itu adalah satu peristiwa yang menurut saya paling membanggakan juga ya, selain dipercaya oleh orang-orang serem tadi ya. Itu benar-benar hadiah yang sangat indah gitu, yang akhirnya saya bilang ke GM-nya, Pak, ini boleh nggak kalau saya pakaikan ke orang lain? GM-nya bilang, oh boleh kan lumayan Mbak kalau dijual gitu kan. Kalau dijual ya jual aja misalnya 30 juta kan, itu lebih murah tetap gini. Enggak Pak, saya mau kasih ke orang gitu. So saya cerita, beliau malah sangat support gitu. Dan akhirnya terlaksana gitu ceritanya. Makanya saya kalau biasanya ketemu sama calon klien, saya bilang selalu saya kuatkan hatinya. Kan biasanya nervous, bingung. Saya bilang, kalau kamu niatnya baik, niat ibadah, niat tulus, pasti ditolong sama yang di atas. Gitu loh, Dit. Niatmu dulu benerin, Dit. Bener, Bu. Adit yang dimarahin, Sakno. Bener. Tapi sekarang ini pandemi udah agak longgar nih. Wah, ngebut lagi dong, gas lagi dong. Ngebut lagi. Alhamdulillah kita nggak berhenti ini dari bulan Desember, Januari, Februari. Hampir tiap hari event di Februari. Ini beneran. Rabu loh ada wedding.
Selasa ada wedding gitu kayak. Kamu besok? Seru banget gitu. Jadi kita nggak cuma wedding sebenarnya, selain wedding kita juga corporate, gathering, launching, outbound, exhibition, dan kehadiran tamu-tamu penting yang lain. Berarti WO-nya ya lebih gede sih ya memang untuk porsinya, lainnya event-event tadi ya. Gitu. Oh, aku juga harus bercerita. Betapa bangganya kita, Celtic ini adalah arek Surabaya ya, kita asli Surabaya. Tapi Celtic ini sudah menangani wedding di hampir seluruh kota di Indonesia. Seluruh kota itu berarti sampai ke pulau-pulau seberang. Pulau-pulau seberang. Paling jauh itu di Sorong. Oh. Sorong itu nggak ada apa-apanya. Jadi kita bawa kontainer dari sini. 3 minggu sebelumnya kita udah jalan. 7 kontainer. Diangkut ke sana? Dekorasi, sound system, lighting. Karena vendor di sana paling nggak ada. Nggak ada. Gedung aja nggak ada. Jadi waktu itu cuman ada, kita nemu gedung badminton. Yang isinya cuma 2 lapangan badminton, tapi tamunya 3.000, jadi kita extend pakai tenda. Orkai lah yang ada di sana, Orkai. Terus kemudian yang paling berkesan juga di Ambon, itu kita wedding di Ambon, di Islamic Center. Terus Pematang Siantar, kalau Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur mah udah, Bali udah biasa ya. Sulawesi kita udah ke Makassar, Manado, Makassar Pulau Rote. Rote belum, emane. Kalau Kalimantan kita udah Banjarmasin karena kita ada kantor di Banjarmasin. Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Palangkaraya. Wah, seru banget. Gitu. Mungkin dengan adanya POTS ini bisa mengantarkan Celtic ke Pulau Rote. Mungkin, amin. Rote ada apa sih berarti? Aku juga belum pernah ke sana. Aku kira dia dari tadi nggak tahu. Aku juga penasaran. Kan daerah sana katanya orang indeks kebahagiaannya tinggi. Gitu dibandingkan yang ada di Jawa. Oh serius? Ini Sulawesi. Oh iya, kita ke Sulawesi Rote dan sana. Kan ngajakin ke Rote. Mbak, tapi pernah nggak sih, ini kan udah lama ya, tadi cerita perjuangannya, sempat nggak ada rasa pengen mundur? Di tengah-tengah perjalanan. Musik. Di tengah-tengah perjalanan kepengen mundur, tidak pernah. Kena pandemi, saya tidak berniat mundur. Banyak banget teman-teman vendor yang putus asa. Dan mungkin karena saya ini dituakan ya, walaupun saya belum tua kan, belum. Apa namanya? Jadi banyak juga yang berkonsultasi gitu. Saya dikenal panggilannya Mami Feni sih emang. Jadi Mami rasanya aku udah nggak mungkin bisa bertahan. Kasihan loh. Ya. Pandemi ini jangan salah, bukan cuman kita vendor wedding, tapi ini impactnya itu banyak banget. Yang paling bikin saya menangis itu adalah teman-teman petani bunga di Batu. Itu mereka sampai dibuang, dikasihkan ke ternak untuk dimakan kambing dan lain sebagainya. Itu padahal bunga mahal banget loh. Itu, aduh nangis deh waktu itu. Jadi saya tidak pernah kepengen berhenti, tapi justru kita harus makin berkembang. Yang saya sangat senang dan bangga justru sekarang ini banyak banget teman-teman wedding organizer baru gitu yang ikut meramaikan. Bukan bersaing ya ngerasanya? Tidak pernah merasa bersaing karena sebenarnya satu kue dibagi beramai-ramai lebih asik. Gitu. Iya sih, supaya industrinya juga jalan. Supaya industrinya tetap jalan gitu. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman semua, ayo perbanyak kolaborasi, kurangi hal-hal yang kayaknya kompetisi yang nggak penting lah gitu. Tapi yuk kita kolaborasi gitu, semakin seru kok. Gitu. Saya juga orangnya sangat terbuka, mau ngobrol, mau ayo ngopi, mau nanya-nanya apapun, let's go, why not gitu. Dengan jam terbang saya yang lumayan seru gitu. Bahkan ini saya lagi pengen nambah profesi baru lagi gitu. Kepengen ternak ikan hias. Bukan. Nggak bisa diem. Bukan. Kan lagi cuan kan. Kepengen jadi pemandu adat ceritanya. Jadi nanti kepengennya itu yang saya tuh tiap saat pakai kebaya, pakai jari, pakai konde. Gitu. Terus yang mandu adat. Kalau di Jawa tuh bilangnya dukun manten. Ada itu.
cuman pengen ya, tapi belum tahu gitu. Kenapa Namanya pengen juga jadi gitu? Menambah profesi aja gitu supaya seru aja. Kepengen jadi Gitu ya. MC Tapi Jawa. dukun manten masih ada? Oh masih. Senior-senior? Masih senior, tapi sekarang kayaknya kalau yang pakem banget itu sudah mulai berkurang ya. Sekarang lebih banyak ke menyesuaikan dengan zaman gitu. Jadi kalau yang pakai istilahnya apa sajen apa dan lain sebagainya udah sangat-sangat berkurang sih. Emang bisa kalem gitu bisa? Oh bisa dong. Oh, bisa. Jadi saya ini sebenarnya Kan IGKIC. Tunggu aja 5 C nggak melo. IKIC. C nggak melo. Gak melo. Tunggu 5 menit lagi. Nggak bisa Melok pun gitu. cuman Iya. Ya udahlah, jobnya banyak. Ya freelance kan butuh banyak nih. Oh, Ayo, gitu. ayo. Daftar ya? Gue seneng banget loh. Seneng. Asik kok. Asik Sering. dan Dulu ternyata ngurusin konser, kayak konser-konser tuh suka ikut-ikut. ternyata dari hasil survei, jadi sebenarnya kalau saya bilang itu Celtic is home untuk anak-anak saya ya, Iya. maksudnya untuk timnya kami. Celtic is home. Kantor kita itu kita bilang playground gitu. Mengajari mulai dari dasar, membuat mereka yang awalnya itu orangnya takut bicara sama orang lain, itu sekarang mereka pinter loh. Public speakingnya juga kita ajarin, Iya, attitude, bener. gaya berdandan, semuanya lah kita ajarin gitu. Dasarnya di situ. Why is a home? Because whenever kamu pergi, kamu boleh pulang lagi. Dan itu terjadi. Jadi dia tuh udah pergi kemana-mana, balik lagi ya dan tetap kita terima lagi. Tetap dia, jadi karena udah ketagihan, misal kata nih, dia udah lulus kuliah, ketika kuliah, dia kan nyambi di Celtic freelance. Selesai kuliah dia, keterima misal kata di sebuah bank, gitu kan ya, udah dikirim dia kemana. Itu dia masih, Mam nanti kalau aku ditempatin di Surabaya aku masih boleh ngekru nggak? Boleh. Ditempatin di Surabaya, seneng ya minta ampun, lapor, Mam aku di Surabaya, Sabtu Minggu libur, yo wes ayo. Gitu. Aku tanya, loh kamu nih loh gajimu juga lumayan. Kita punya senior kru, dia itu adalah seorang area manager, loh udah tinggi jabatannya ya. Sebuah provider ternama di Surabaya, di Indonesia sorry. Dia area manager, itu udah Tapi bos. masih ngekru? Masih ngekru, gila banget. Udah langganannya orang serem-serem, krunya serem-serem. ngebosin bos itu gimana? Ngebosin bos. Area manager. Kayak ketagihan katanya gitu. Ya udah ayo aja. Karena apa sih? Bikin orang seneng itu nggak ada habisnya. Itu nagih. Ketika misalnya kita capek secapek-capeknya, pengantennya cuman ngelihat kita terus senyum aja. Alhamdulillah ya Allah. Kesele hilang. Dan itu mungkin yang ini. Oh, kalau cerita-cerita lucu banyak banget, permintaan aneh-aneh itu juga. Ada yang beneran aneh tuh ada. Contoh Kayak apa? gimana? Jangankan begitu. Tiba-tiba, Mbak, saya biasanya itu kalau jam 2 pagi itu saya harus makan. Mate nggak? Jam 2 pagi makan Sahur ya? Sahur enggak ternyata. Jadi kebiasaan. Jadi aneh-aneh memang gitu. Terus ada lagi, Mbak, saya ini harus makan coklat. Ini sebelum dari di crop make up." atau wedding kan? Dari wedding. Dari klien. Ini dari klien. Kliennya. Ada lagi yang minta Starbucks. Starbucks kan nggak ada buka. Sebut merek. Nggak apa-apa. Siapa tahu biar ntar- masuk. Iya. Starbucks pasang dong iklan. Apa namanya? Nggak ada Starbucks 24 jam di Surabaya. Iya. Ngeyel minta dia make up sekitar jam 3 pagi dan dia harus disiapin Starbucks. Pusing kita gimana caranya ya, karena kan coffee itu adalah freshness. Benar. Kita sampai ngontak ke store manajernya gimana caranya, dan untunglah karena ya orang serem yang ada duitnya juga kan, jadinya bisa mau Starbucks khusus bikinin. Gila. Khusus bikinin Untung dan kita priority. ambil priority. Baristanya nggak boleh pulang priority. Pak itu Pak. Akhirnya 12 tutup suruh extend. Tapi saya memang saya dealingnya saya bilang sama si ibunya manten, Bu, izin Bu, boleh nggak ini nanti di acara kita Starbucksnya memang kita undang, jadi supaya ada bargaining lah. ada bargainingnya. Jadi kita beli 300 cups, tapi ininya, oh iya menarik juga tuh Fen, udah boleh deh buat VIP, wes dapat. Nah itu semua adalah kita yang harus mikirin.
Iya, gitu. benar, Itu benar. semua, makanya kalau aku bilang sebenarnya kerjaan kita itu beratnya adalah di perencanaan dan persiapan. Itu benar-benar harus mateng banget. Ide-ide Dan ide-ide kita. mepet kayaknya munculnya oh iya gitu ya. Iya, sometimes. Benar. Tapi kalau saya memang lebih seneng agak beberapa Prepare lama ya? sebelumnya ya, Ya, prepare ya, memang harus Terus prepare, ide-ide yang tiba-tiba muncul itu ya setiap saat pasti ada gitu. Apalagi Iya. kalau pas saya jadi show director gitu ya, tiba-tiba harus switch gitu. Wah, ini kayaknya pas kebetulan nih mamanya lagi nangis-nangis nih. Oke deh, sikat gitu. Sikat-sikat deh, sekarang lanjut ke acara ngasih ucapan terima kasih ke mamanya kayak gitu-gitu. Oke. Seru kan? Iya. Nah, Yang tertarik? yang tertarik Boleh ya? Iya, Main ke iya. Celtic kan? Oh, boleh. Boleh banget. Celtic Terbuka. kantornya di mana sih? Di Manyar Airdas. Manyar Airdas Yes. ya. Seberangnya Rumah Sakit Jiwa Menur. Oh. Ntar diajakin bikin TikTok Beyonce loh. Aku Ah. lihat. Aku Riset isin. dulu nih. Jadi, TikTokan ya. Aku lihat Dia loh. nggak bisa diem katanya kalau lagi denger musik sama nggak bisa diem. Nggak bisa. Kebukti. Coba Nggak dibuka. bisa. Jadi memang nggak bisa diem ya di usia saya yang sangat remaja ini. Ya. itu sebenarnya saya juga nggak paham. Dulu saya orang yang sangat tidak main sosmed awalnya gitu. gaptek Saya gitu. nggak suka gitu. Apaan sih? Dulu itu Celtic itu ngalamin yang namanya iklan itu di koran, di majalah, di radio gitu. Sampai akhirnya beralih ke sosmed is crazy man. YouTube itu crazy, podcast crazy semua. Jadi ya udah gitu, kita harus Iya. mengikutin ya. zaman. Oke. Bahkan pandemi ini membuat kita semakin banyak ide, semakin membuka banyak lapangan pekerjaan. Percaya atau tidak? Beneran. Sekarang itu jadi banyak namanya undangan online. Banyak yang bikin vendor-vendor undangan online. Terus kemudian live streaming. Iya. Itu juga ada vendor sendiri. Iya, Itu bener-bener. gila lah gitu. Menurut aku jangan pernah mau berhenti, maju terus. Oke. Penny Laksono. Oh, dari Celtics. Bungkus ya ini, bungkus. Bungkus. Bungkus Siap, dah. siap, siap. Karetnya 3. Pedes lagi. berarti. Pak Penny makasih ya. Saya udah yang main di terima Podcast kasih Kita. banyak. Saya seneng banget. Semoga semuanya bisa memberi inspirasi Amin. dan memberikan semangat baru buat kita semua. Amin. Oke, jangan lupa klik subscribe, komen, dan like. Pokoknya itu aja deh. Dah.